Hari itu, langit cerah, angin bertiup pelan. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang terasa janggal. Aku pikir, ini hanya hari biasa. Hari di mana aku datang ke rumah kakakku, Nadia, untuk membantunya mempersiapkan ulang tahun pernikahan yang ketiga. Ya, ulang tahun pernikahan. Antara Nadia, kakakku, dan Raka, suaminya. Pria baik, sabar, tampan, mapan, dan sangat dihormati. Mereka pasangan yang terlihat sempurna. Semua orang iri pada kehidupan rumah tangga mereka. Tapi aku salah, sangat salah. Saat aku datang ke rumah mereka, rumah itu sepi. Tidak ada senyuman kakakku seperti biasanya. Tidak ada aroma masakan yang biasa menyambutku. Hanya ada Raka, diam duduk di sofa, memegang selembar kertas. Wajahnya pucat, matanya kosong. Aku mendekat. Dan saat kulihat surat itu, duniaku seperti runtuh. Aku pergi. Aku ingin hidupku sendiri. Jangan cari aku. Itu tulisan tangan kakakku. Nadia meninggalkan rumah. Meninggalkan suaminya. Meninggalkan semua yang telah ia bangun selama 3 tahun. Dan lebih buruknya, dia kabur bersama pria lain. Berita itu menyebar dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, skandal itu menjadi pembicaraan seluruh kota. Wanita muda dari keluarga terpandang lari dari rumah demi pria idaman lain. Pernikahan hancur karena perselingkuhan sang istri. Itulah yang ditulis media. Ayah dan ibu terpukul. Ibu menangis berhari-hari. Ayah hampir jatuh sakit karena malu. Dan aku hanya bisa menunduk, malu menjadi adik dari seorang wanita yang begitu tegah. Lalu, sesuatu terjadi. Malam itu, ayah memanggilku. Dengan wajah penuh tekanan, beliau berkata, "Alia, kamu harus menikah dengan Raka." Aku membeku. Kupikir aku salah dengar. Bagaimana mungkin aku menikah dengan suami kakakku sendiri? Tapi ayah tak main-main. Beliau menatapku dalam-dalam dan berkata, "Ini bukan soal cinta, ini soal kehormatan. Raka telah dipermalukan dan kita bertanggung jawab. Kita harus selamatkan nama keluarga kita. Hanya kamu satu-satunya pilihan." Malam itu, aku menangis. Aku berdoa, aku memohon agar ini hanya mimpi buruk. Tapi takdir sudah mulai menulis kisahnya sendiri. Hari itu, yang seharusnya penuh bunga dan ucapan selamat, berubah menjadi hari paling kelam dalam hidupku. Dan sejak saat itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menjadi istri dari suami kakakku sendiri. Suasana rumah Raka kini penuh dengan rasa canggung dan dingin. Sejak peristiwa pernikahan yang tidak pernah ia rencanakan, hatinya diliputi rasa malu, marah, dan kecewa. Setiap langkah Nadia di rumah itu terasa seperti bayangan masa lalu yang tidak diinginkan. Di ruang tamu, bisik-bisik tetangga semakin keras terdengar. Kabar tentang pernikahan Raka dan Nadia menjadi bahan pembicaraan di warung kopi, di pasar, bahkan di grup keluarga. Raka merasa harga dirinya tercabik-cabik. Suatu malam, keluarga besar berkumpul. Dengan nada tegas namun penuh kekhawatiran, sang paman berkata, "Raka, gosip ini harus berhenti. Kalau tidak, nama keluarga kita habis dibicarakan orang." Saran pun muncul, Raka harus menikah lagi. Menurut mereka, pernikahan baru akan mengalihkan perhatian masyarakat dan meredam fitnah. Ayah Raka memandang Alia, adik perempuan Nadia yang sejak kecil dekat dengan Raka. Dengan nada berat, ia berkata, "Alia, demi kehormatan keluarga, maukah kau menikah dengan Raka?" Kata-kata itu membuat semua terdiam. Alia terkejut, matanya memerah. "Ayah, ini tidak mungkin." Suaranya bergetar, air mata mulai jatuh. Namun tekanan demi tekanan datang. Ia tak sanggup melihat ibunya menangis setiap malam, mendengar omongan pedas tetangga, dan merasakan beban yang terus menghimpit. Akhirnya, dengan hati yang retak, Alia mengangguk. Sebuah pernikahan yang bukan karena cinta, melainkan demi nama baik yang harus dijaga. Tapi tak ada yang tahu bahwa keputusan ini akan menjadi awal dari badai yang lebih besar. Pernikahan itu akhirnya terjadi. Tanpa pesta mewah,
tanpa senyum kebahagiaan. Hanya kursi-kursi kayu sederhana, tamu terbatas, dan suasana yang dingin. Alia duduk di pelaminan dengan mata berkaca-kaca, mencoba tersenyum. Tapi setiap kilatan kamera terasa seperti paku yang menusuk hatinya. Di sampingnya, Raka duduk dengan wajah datar. Sopan, tapi tanpa kehangatan. Seolah jarak di antara mereka lebih lebar dari jarak kursi yang mereka duduki. Setelah akad, keduanya dibawa ke rumah Raka. Rumah itu kini menjadi tempat tinggal bersama, tapi hanya dalam status. Raka memperlakukan Alia dengan baik, tapi selalu menjaga jarak. Tidak ada percakapan panjang, hanya sapaan singkat yang hambar. Ia tidur di kamar utama, sementara Alia memilih kamar tamu. Malam-malam terasa panjang bagi Alia. Di kesunyian kamarnya, ia sering menangis. Mengingat masa lalu, membayangkan masa depan yang kini terasa asing. Rasa bersalah menghantui. Bukan karena ia ingin pernikahan ini, tapi karena ia merasa merebut posisi yang seharusnya bukan miliknya. Di tempat lain, Faris duduk di bangku taman kota, termenung. Kabar pernikahan itu ia dengar dari tetangga. Tanpa sepatah kata pun, ia pergi dari rumah orang tuanya. Tak ada yang tahu kemana ia menghilang. Hanya meninggalkan jejak pertanyaan dan luka di hati Alia. Hari-hari berlalu. Rumah itu tetap sunyi. Tak ada tawa, tak ada kehangatan keluarga. Hanya dua orang yang terikat oleh ikatan suci. Tapi hati mereka terpenjara oleh perasaan yang tak pernah mereka inginkan. Hari-hari di rumah itu berjalan pelan tapi pasti. Alia mulai terbiasa mengurus pekerjaan rumah. Menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan memastikan bisnis kecil Raka berjalan lancar. Meski awalnya hanya formalitas, perlahan hubungan mereka berubah. Raka mulai menghargai Alia, bukan sebagai istri pilihan terpaksa, tapi sebagai perempuan yang tulus membantu tanpa banyak bicara. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sebentar. Suatu sore, suara pintu pagar berderit. Sebuah mobil mewah berhenti di halaman. Dari dalamnya, Nadia keluar, masih anggun dengan balutan hijab modern, membawa koper dan senyum yang tiba-tiba membeku begitu melihat pemandangan di depannya. Nadia terpaku. Pandangannya jatuh pada Alia yang berdiri di teras sambil membawa nampan teh, lalu ke arah Raka yang berdiri di sampingnya. Sorot matanya berubah tajam. "Jadi, ini yang kalian lakukan saat aku pergi, menikah di belakangku." Suara Nadia bergetar, campuran kaget dan marah. Alia terdiam, tubuhnya kaku. Raka mencoba menenangkan, tapi Nadia melangkah maju, menatap adiknya dengan mata penuh amarah. "Aku kira kamu saudara yang bisa kupercaya, Alia. Ternyata kamu pengkhianat." Suasana menegang. Raka ingin menjelaskan, tapi Nadia tak memberi kesempatan. Lalu, kata-kata yang tak pernah ia duga terucap dari bibir Nadia. "Lagi pula, aku tak pernah mencintaimu, Raka. Menikah denganmu dulu hanya karena permintaan ayah." Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Alia terkejut, Raka terpukul, dan Nadia menatap mereka berdua dengan pandangan penuh luka bercampur gengsi. Di ruang tamu yang terasa sempit itu, tiga hati saling beradu. Antara masa lalu yang pahit, kenyataan yang pahit, dan masa depan yang tak pasti. Di sore yang mendung, Nadia kembali datang ke rumah itu. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan bibirnya bergetar. Raka hanya menatap dari jauh, tubuhnya kaku di kursi tamu. "Aku, salah," ucap Nadia lirih. "Dia meninggalkanku. Raka, aku mau kembali." Raka menghela napas panjang. "Kembali?" Suaranya rendah tapi menusuk. "Kau meninggalkan aku saat aku paling hancur, saat aku kehilangan segalanya, termasuk harga diriku." Nadia menunduk, air matanya jatuh satu-satu. "Aku menyesal, Raka." "Terlambat," potong Raka tegas. "Aku tidak bisa kembali pada orang yang pergi di saat aku membutuhkannya." Alia berdiri di sudut ruangan, mendengar semua percakapan itu. Jantungnya berdegup cepat, hatinya campur aduk. Dia tahu, selama ini dirinya hanyalah bayangan di antara kisah masa lalu mereka. Malamnya, Alia duduk di meja makan, menatap Raka dengan mata sendu. "Raka, ceraikan aku."
Raka menoleh cepat. Apa? Aku tak mau jadi penyebab retaknya hubungan keluarga. Kau dan Nadia masih punya sejarah. Aku tidak ingin merusaknya. Raka menatap dalam mata Alia, mencari jawaban yang mungkin dia sendiri tak siap untuk temukan. Di dalam diam itu, luka lama dan perasaan yang tumbuh entah sejak kapan bertabrakan di hati mereka.